Kalau yang soal itu harus tanya sama Mas Ferel, ya, sama yang bersangkutan. Fine-fine aja sih ya, Mas Ferel ganteng, Mbak Fuji juga cantik. Yang penting orangnya itu baik. Baik dan orangnya benar. Nah, saya belum menemukan dia di luar itu. Tentu kembalinya kepada yang kuasa, kepada mereka. Ferel dan Fuji kembali membuat heboh. Bagaimana tidak, usai menuai banyak perhatian saat Ferel tak malu lagi memanggil Fuji dengan sebutan sayang, baru-baru ini pasangan muda ini kembali mencuri perhatian saat keduanya saling memanggil sebutan tak biasa. Ferel memanggil Fuji dengan kata sayang, sebaliknya Fuji membalas dengan memanggilnya bebek. Mungkinkah panggilan tak biasa itu sebagai tanda cinta? Ya, mengingat sampai dengan saat ini, baik Ferel maupun Fuji belum menyatakan secara terbuka mengenai hubungannya. Sudahkah pacaran? Atau diam-diam malah merencanakan kepelaminan? Tentu saja, hanya Ferel dan Fuji yang tahu. Meski belum ada tanda-tanda hubungan yang terjalin selama ini, tidak sedikit yang percaya jika pemilik nama lengkap Ferel Bramasta itu menjalin hubungan spesial dengan Fuji Utami. Dan seperti inilah kebucinan Ferel dan Fuji saat kembali bertemu. Kalau saya sifatnya masalah hubungan anak saya dengan seseorang atau mau kemana, itu lebih utamanya tentu tergantung anak. Karena apapun ya dalam hidup ini anak yang akan mengalami. Saya nggak terlalu banyak menentukan dalam hal ini. Hanya memberikan wejangan dan gambaran terbaik. Kalau yang soal itu harus tanya sama Mas Ferel, ya, sama yang bersangkutan. Karena Mas Ferel kan udah dewasa, tahun ini 29 tahun. Jadi meskipun aku mamahnya, tetap hanya bisa doain yang terbaik untuk Mas Ferel. Misalkan nanti ada apa segala macam, dia pasti kasih tahu. Cuma kan kemarin masih belum ketemuan. Nanti kalau udah ketemuan pasti dia mungkin akan kasih tahu. Fine-fine aja sih ya, Mas Ferel ganteng, Mbak Fuji juga cantik. Terus aku yakin kedua belah pihak juga punya plus point sendiri-sendiri, kepinteran, keahlian masing-masing gitu. Jadi aku nggak pernah mikirin hal-hal yang negatif gitu, mau pro kontra. Aku pikir sih yang penting yang menjalani yang bahagia gitu. Jadi sampai saat ini kan masih running well tuh. Kalau misalnya mau ada kerikil-kerikil kecil ya wajar lah karena sama-sama muda ya. Cuman yang pasti aku doakan yang terbaik, semoga berjalan dengan mulus sampai dengan ke pernikahan, dan aku support. Aku doain semoga Mas Ferel dan Mbak Fuji bisa running well sampai dengan hubungan yang lebih dalam lagi, lamaran, akad, dan menikah. Amin. Ya kan yang ngejalanin nanti bukan aku ya, tapi yang jelas kalau aku sama siapapun ya, kalau orangnya baik, orangnya attitude-nya menyenangkan, aku pasti seneng gitu loh untuk bersilaturahmi. Dan memang kan juga Oma Opa Gala tuh baik juga, kan aku kemarin tag juga ya Oma Gala ya, Mbak Dewi juga seneng banget aku main ke rumah Uti. Jadi kita tuh kalau punya teman-teman yang baik-baik, keluarga yang baik, jadi teman kita kan seneng. Kita pulangkan lagi kepada mereka berdua. Kita sebagai orang tua tentu ya kalau baik yang akan untuk kedepannya ya kita mendukung, kita masuk kembali kepada anak. Alhamdulillah, kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan.
romantis Ferrell dan Fuji terjadi saat keduanya bertemu di lapangan tenis. Seperti biasa, keduanya kerap berolahraga bersama, dari mulai main basket, golf, dan kali ini bermain tenis. Dan pertemuan kali ini seperti melepas rindu setelah sekian hari atau bahkan minggu tak bersua dan bertatap mata. Ya, Ferrell yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di gedung DPR RI sibuk menjalani aktivitasnya. Begitupun dengan Fuji yang sibuk dengan urusan pekerjaannya. Pertemuan Ferrell dan Fuji terjadi sebelum Fuji berangkat ke China atau Tiongkok. Sebelum Ferrell melepas Fuji pergi, keduanya pun menghabiskan waktu bersama untuk bermain tenis. Maka seperti inilah kehangatan yang terjalin pada pertemuan Ferrell dan Fuji baru-baru ini. Next time mau ikut katanya. Tapi aku gak bisa pedal. Tenis pedal. Pedal Pedal aja seru. Saya gak bisa. Semangat. Aku juga dulu gak bisa sama sekali. Ayo ketemu Budi. Pedal tuh gerak banget kali ya. Kayak gerak lari ke depan. Lebih cepat gak pergerakannya dibanding ini tuh. Cakep. Iyalah, tungguin dulu Budi. Kapan? Aku tuh udah bilang ready. Aku udah bilang tadi, aku macet banget nih Kak. Komen. Gak apa-apa. Kita mau coba main. Saya pingin main emang dari tadi. Cuma ngomongin seseorang juga tadi. Iyalah, tungguin dulu Budi. Kapan? Aku tuh udah bilang ready. Aku udah bilang tadi, aku macet banget nih Kak. Coba sini aku lihat, aku pelajarin. Kamu tuh kalau jam 10 paling lambat, ya setengah 11 jam 11 masih bisa. Jangan dong. Setengah 11. Sampai aku Boleh lah, bagus. Let's go. Aku baru sekali ini lihat Mas Ferrell serius sama perempuan. Maksudnya bukan berarti nggak pernah serius sih. Maksudnya jalan berdua gitu kan. Selama 3 tahun kan kalau pas ketemu Mas Ferrell kan makan malam aja, makan malam di hotel. Terus udah cuman ketemu gitu aja, tapi sendiri sama timnya, sama manajernya, sama staff-staffnya. Jadi nggak pernah bawa teman perempuan gitu. Jadi baru sekali ini aku lihat Mas Ferrell bawa teman perempuan gitu, dan ternyata Mbak Fuji. Udahlah, kalau buat Ferrell mah udah saya anggap adik saya, Fuji saya anggap adik saya. Terusnya keluarganya Ferrell maupun keluarganya Fuji dekat sama saya siap sedia. Mau suruh jadi bawa makanan siap. Saya mau jadi apa aja siap. Asal saya nggak bisa jadi kawannya. Ya kalau saya kan nggak setiap hari saya pantau, tapi ya doanya adalah berharap Ferrell sekarang adalah bertanggung jawab aja dulu. Dalam hal ini dia mau berbisnis, itu saya mengapresiasi. Ferrell membagikan momen romantis saat mengantar Fuji ke bandara. Tidak ada kata lelah untuk cinta. Barangkali itulah yang dirasakan Ferrell. Bagaimana tidak, usai bermain tenis, Ferrell mengantar Fuji ke bandara dengan menyetir mobil sendiri. Tidak itu saja, ada momen romantis lainnya, yakni saat Ferrell menggenggam tangan Fuji. Sontak saja, hal itu membuat netizen heboh. Ya, kali ini bukan kata sayang atau bebek yang menarik perhatian, tetapi genggaman tangan. Dan Ferrell tidak lagi sungkan membagikannya di media sosial, yang membuat netizen makin dibuat penasaran mengenai hubungan yang terjalin di antara mereka. Terlebih saat ditanya, baik Ferrell maupun keluarga menjawab sederhana namun penuh makna, doakan saja. Namun, genggaman tangan Ferrell di tangan Fuji pastilah mengandung makna yang tidak sederhana.
Yang penting orangnya itu baik. Baik dan orangnya benar. Nah saya belum menemukan dia di luar itu. Tentu kembalinya kepada yang kuasa, kepada mereka. Ya saya sebagai orang tuanya ada temannya si Ferel, teman anak saya mau melindungi anak saya. Ya saya selaku orang tuanya terima kasih. Itu saya senang ya. Senang dan bangga lah saya kalau ada orang yang mau melindungi anak saya. Ya anak saya walaupun bagaimana dia kan anak, jadi masih muda, masih kecil menurut saya. Jadi ada orang melindungi, alhamdulillah saya syukur. Itu orangnya baik dan orangnya itu benar. Nah kalau kalian mengetahui bahwa dia sebagaimana kita ketahui kan seorang public figure, seorang pejabat yang dia juga masih muda. Tentu nggak ragu lah saya ya. Tentu saya merasa nyaman, merasa senang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dia bisa banyak belajar lah. Ya, umpamanya saling mengisi lah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu aja sih pikir saya. Seorang Ferel ya anak muda sukses lah ya. Anak muda sukses, public figure dan seorang pejabat. Ya pastinya memang sudah hebat itu ya bagi saya. Bagaimanapun juga tidak ada alasan kita untuk mengatakan dia tidak ada alasan kita untuk tidak kagum sama dia kalau menurut saya. Kenapa? Public figure, pejabat, terus pintar, masih muda. Ya kalau kita lihat selama ini dari apa yang dia sampaikan, dia berbicara sesuai dengan porsinya dia bagus. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan, sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja, saya support pasti. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Jadi doakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik. Keberangkatan Fuji ke China belakangan diketahui bukan untuk berlibur, melainkan untuk bekerja. Berhembus kabar, Ferel menyusul Fuji ke China sembari bekerja. Keberangkatan Ferel untuk menyusul Fuji dipertegas dengan gambar Ferel yang sedang melakukan perjalanan. Patut ditunggu kejutan apa lagi yang akan mereka lakukan. Namun dari video yang diunggah terlihat Fuji sibuk membuat konten, adegan berulang saat membuat video, dan kegiatan yang dilakukan Fuji saat di belakang layar. Dan seperti inilah keseruannya. Lo ada siapa? Wah, cantik banget. Kita di mana, Ti? Kita lagi di Chongqing. Kita mau makan siang. Ini kenapa sih bagus banget? Enggak banget. 我在重庆，谢谢。
9 detik mantannya Uti. Aduh kakak. Oh gini di balik layar Uti. Balik lagi. Tiba-tiba. Siapa ini? Siapa? Pasangannya Kak Farel udah mau lebaran lagi lebih menikmati. Itu dia harus banyak berdoa mungkin. Nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman. Puji secara personal anak yang baik. Tadi saya katakan mungkin dia mandiri ya. Di umurnya yang masih muda banget, sekarang udah bisa bawa dirinya dengan baik. Kalau secara personal aku suka ya, karena aku suka perempuan muda yang berkarakter. Aku suka perempuan yang punya boundaries gitu. Jadi dia tahu gitu, tapi orangnya tegas gitu. Jadi aku seneng tuh kalau perempuan independen gitu yang kerja bisa, ngatur rumah tangga bisa. Kan kemarin tuh ke rumahnya rapi banget, nggak ada bau-baunya. Aku sampai bilang, ih hebat ya, ada kucing, tante juga ada kucing kok masih ada bau-baunya. Iya tante, aku OCD. Oh sama dong, kita juga OCD. Jadi rumahnya bersih, jadi aku ngeliat, wah ini anak rapi ya. Itu dulu, karena perempuan tuh harus rapi kan. Harus bukan penampilan kita doang, rumahnya rapi dan semuanya terorganisir dengan baik. Apa yang udah 3 kali. Pertama buka puasa, kedua jadi bintang tamu podcast aku yang lagi tayang nih di channel Melinda Channel. Nah yang ketiga kemarin aku main ke rumah Uti karena aku kasih kado buat Gala, karena Uti juga kan kemarin kasih kado ya buat Fania, baik banget. Jadi aku pikir silaturahmi penting ya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.